Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah pengantar sistem dinamik. Nah, kita reminder kembali materi sebelum UTS ya. Sistem adalah sekumpulan komponen, elemen atau unsur yang saling berkaitan, saling pengaruhi, dan memiliki tujuan tertentu. Sementara kalau non-sistem itu memang ada beberapa komponen tapi tidak ada interaksi, tidak ada pengaruh. Karena bukan sebuah satu kesatuan dan tidak memiliki tujuan ketika bersama. Nah, sementara model merupakan perwakilan suatu sistem yang sesungguhnya, ya, perwakilan sistem real atau sistem nyata dengan beberapa penyederhanaan, pendekatan atau keterbatasan tertentu. Yang jelas tidak bisa 100% seperti dengan sistem nyata ya. Tapi eh, berusaha agar mirip seperti itu ya. Sehingga ada keterbatasan tuh, sehingga diperlukan asumsi. Nah, sementara simulasi merupakan tiruan imitasi dari eksperimen operasi fungsi atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan model yang telah dibuat yang merepresentasikan sistem nyata. Dengan adanya simulasi, eksperimen dengan resiko yang rendah, murah, mudah itu dapat dilakukan. Nah, kalau nggak ada simulasi, kita harus terjun ke sistem nyata, melakukan percobaan yang itu resikonya lebih tinggi. Tentu biayanya lebih tinggi pula dan lebih rumit. Sehingga dengan adanya simulasi itu menyederhanakan. Nah, kemudian eh, gimana sih mengembangkan suatu sistem atau model? Yang pertama adalah dengan analisis kebutuhan, kemudian perancangan, implementasi, pengujian, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat sebuah loop ya, sebuah siklus. Nah, ini merupakan siklus sebenarnya. Nah, oke, kita lanjutkan sistem thinking. Nah, masih ingat kan? Sistem thinking eh, intinya melihat segala sesuatu secara holistik atau menyeluruh, di mana di dalam itu ada keterkaitan. Ketika ada yang bertambah, yang lain bagaimana? Apakah bertambah juga atau berkurang atau bertambahnya makin kencang atau berkurang makin kencang dan sebagainya. Nah, sistem thinking cenderung terus mencari pola-pola perilaku sistem. Tujuannya untuk apa? Memahami bagaimana suatu sistem itu bekerja. Sehingga sistem thinking merupakan teknik untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Nah, sistem thinking tujuannya apa? Mendapatkan gambaran yang luas dan lengkap tentang sistem, tahu akar masalahnya, mengidentifikasi semua variabel penting yang terlibat di dalamnya, memahami dan mengidentifikasi leverage point dalam sistem. Masih ingat kan? Leverage point, titik ungkit. Jadi, ketika ada suatu masalah, kita mencari suatu leverage point untuk menyelesaikannya dan justru memperbaikinya dengan sangat baik. Tuh. Memahami potensi dampak beserta alternatif solusi. Konsepnya apa? Nah, yang pertama adalah adanya saling keterkaitan atau keterhubungan, ya. Kok nggak terkait berarti dia bukan sistem, begitu. Kemudian konsep berikutnya adalah sintesis. Sintesis itu penggabungan, kombinasi komponen dalam membentuk sesuatu yang baru. Jadi membuat kembali sesuatu yang baru, yang itu saling terkoneksi secara keseluruhan. Kemudian kemunculan sinergi dari berbagai hal yang saling terkait. Misalkan apa? Misalkan tiba-tiba muncul hujan nih. Nah, ketika dicek, sebenarnya itu ada hal yang terkait, yaitu eh, sinar matahari yang sangat terik, sangat panas, menguapkan air yang di permukaan bumi, seperti itu ya, yang di laut, yang di sungai, naik, kemudian membentuk awan, terkondensasi, dan sebagainya, kemudian muncullah titik-titik hujan. Nah, itu adalah kemunculan akibat sinergi dari segala sesuatu yang terkait. Ya, karena adanya ada air yang menguap tadi. Kemudian umpan balik atau looping. Nah, bisa berupa reinforcing atau balancing. Balancing menyeimbangkan ya, reinforcing menguatkan. Kemudian ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Kemudian pemetaan sistem. Nah, sementara hukum-hukum sistem thinking apa saja? Masalah-masalah yang muncul saat ini bisa saja berasal dari solusi atas masalah pada masa lalu karena penyelesaiannya tidak holistik, penyelesaiannya misalkan hanya parsial saja, hanya yang sesaat. Ya, waktu itu saya pernah memberikan contohnya
Oke, di suatu kampung sampahnya berserakan, dikumpulkan, dibuang ke sungai. Nah, kampungnya rapi, bersih, tertata, tapi sungainya isinya sampah. Akhirnya banjir. Nah, jadi masalah tersebut muncul nih karena solusi sesaat nih. Semakin kita keras mendorong, semakin keras pula sistem akan mendorong balik ke arah kita. Nah, ini mengikuti hukum Newton ya. Aksi reaksi, aksi reaksi, kemudian tarik menarik. Nah, seperti itu. Jadi, kita memberikan aksi seberapa, reaksinya akan sama seperti kita. Sebelumnya perilaku nampak tumbuh dengan baik, namun kemudian memburuk. Nah, ini khususnya solusi jangka pendek, seperti yang tadi, yang contoh sampah tadi. Biasanya jalan keluar yang nampak mudah dan cepat sebenarnya mengarahkan kita kembali ke masalah tersebut. Karena apa? Karena hanya sesaat. Suatu obat bisa jadi akan memperburuk penyakitnya. Nah, lagi-lagi kembali ke solusi non-sistemik, bukan holistik. Lebih cepat adalah lebih lambat, karena ini cenderung instan. Ya, cepet-cepet sih, gitu. Ujung-ujungnya apa? Solusinya jangka pendek, solusinya non-sistemik, seperti itu. Sebab dan akibat tidak terkait erat di dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi, memang ada kalanya nggak ada efek gitu. Misalkan nih, eh, Bulan itu hidupnya hemat, bekerja keras. Lalu sesudah 3 tahun, dia menjadi orang yang kaya, orang yang sukses. Nah, apakah ngefek signifikan seperti itu? Tidak selalu benar. Nah, kalau misalkan si Fulan itu tuh gajinya UMR, 3 tahun berikutnya ya nggak akan kaya raya, seperti itu, ya kan? Ada faktor yang lain. Kemudian, perubahan kecil bisa mendatangkan hasil yang besar, tapi area leverage sering kali menjadi yang paling tidak jelas. Karena sudah nyaman dengan, oh oke, ini udah menjadi, udah membaik, gitu. Hasil dari perubahan kecil tersebut. Nah, tapi kita melupakan nih untuk mencari leverage point-nya gitu. Kita dapat memiliki kue dan memakannya, namun tidak sekaligus pada saat yang sama. Ada kalanya memang bertahap ya, step by step. Kemudian memotong gajah besar tidak akan menghasilkan gajah yang kecil. Ya, itu kita tidak bisa eh, menyamakan suatu sistem dengan non-sistem. Ya, jelas berbeda. Gajah besar itu merupakan sistem. Ketika kita potong-potong, sudah kita sembelih, kita potong-potong dagingnya seperti itu tidak bisa menjadi gajah yang kecil karena itu hanya bagian saja, bukan sebuah sistem karena tidak ada tujuan tertentu. Tidak ada pihak yang dipersalahkan. Iya, karena berjalannya mengalir ada efeknya gitu ya. Ada ada sesuatu yang berjalan, ada sesuatu yang terjadi, efeknya apa, kemana, seberapa besar. Nah, itu akan terjadi secara alami. Nah, aturan dasar sistem thinking yang pertama adalah mengidentifikasi dan menentukan variabel serta mengamati variasinya. Kemudian, awalnya kan mengidentifikasi nih, kira-kira nih ada apa di identifikasi itu? Variabelnya yang berpengaruh yang terlibat apa saja. Lalu kita cari tahu relasi-relasi sebab akibatnya. Nah, sesudah kita tahu relasi-relasinya, kemudian kita cari mata rantai sebab akibat dan menelusuri keseluruhan. Lalu kita buat mata rantai sebab akibat yang tertutup atau loop yang relevan, kemudian mendefinisikan sistem dan batas-batas internal dan eksternal. Kenapa sih dari tadi kita membahas sistem thinking padahal kita materinya adalah mengantar sistem dinamis? Karena sistem dinamis itu sangat erat kaitannya dengan struktur pada sistem thinking. Sistem dinamis itu identik dengan sistem thinking, ya. Nah, kalau kita bahas sistem thinking, ujung-ujungnya nanti kita akan bahas juga nih tentang sistem dinamis. Sistem dinamis menggunakan alat bantu yang asal-usulnya dapat ditelusuri hingga ke konsep sistem thinking. Nah, konsepnya juga sama nih. Causal loop, variabel, feedback loop, delay, dan lain-lain. Sama. Sehingga sangat erat nih kaitannya. Lalu apa sih bedanya? Kan tadi erat banget nih. Nah, terus apa bedanya sih? Kalau sistem thinking terkait dengan konsep, cara berpikir, atau pemahaman yang menyeluruh efektif dan efisien tentang suatu hal, tentang masalah kejadian sistem. Nah, kemudian
Sistem thinking itu menggambarkan gimana sih mekanismenya sebab akibat ya yang mendasari perilaku model sistem. Nah, kalau sistem dinamis itu berhubungan dengan implementasian model mental ya. Implementasi model mental produk sistem thinking yang menggunakan persamaan matematis ya dan memiliki nilai variabel sehingga menjadi model simulasi yang siap dijalankan. Jadi dari sistem thinking tadi kan konsepnya nih melihat secara keseluruhan ya, efektif efisien. Kemudian di situ cari tahu nih dasar sebab akibatnya untuk mendasari perilaku sistem. Tapi kalau sistem dinamis sudah keimplementasi, di situ kita menentukan variabelnya, persamaan matematisnya, kemudian nilai variabelnya berapa, sehingga siap di running, siap dijalankan. Jadi tindak lanjutnya bisa ke simulasi dari sistem thinking, sistem dinamis untuk disimulasikan. Nah, umpan balik atau feedback loop itu elemen penting dari sistem thinking maupun sistem dinamis. Umpan balik dibedakan menjadi umpan balik positif dan umpan balik negatif. Positif itu apabila ada perubahan di arah yang sama atau menghasilkan pertumbuhan. Tapi kalau umpan balik negatif, itu menurunkan atau mengecilkan hingga tujuannya tercapai. Sementara delay itu merepresentasikan sebuah jeda waktu yang dianggap cukup signifikan di antara penyebab dan pengaruhnya di dalam sistem. Jadi ada jeda nih di antara penyebab dan pengaruh. Penyebabnya apa, pengaruhnya apa, ada jeda di antaranya. Nah, kemudian relasi dasar. Ini ada relasi positif, ya, ada relasi negatif. Relasi positif itu apabila variabel X yang meningkat, maka Y-nya pun meningkat. Sementara relasi negatif apabila X-nya meningkat, maka Y-nya akan menurun. Nah, ini adalah contoh-contoh relasi dasar ya. Masukan kalorinya membesar, maka berat badannya pun besar. Ya, dan seterusnya. Kok banyak orang yang sakit, maka populasinya semakin berkurang. Kemudian, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian cek lagi. Nah, kemudian ini sudah masuk ke diagram causal loop. Nah, ini yang sederhana, yang agak kompleks. Jadi, misalkan kita punya standar nih, prestasi yang diinginkan bagaimana. Nah, kemudian ada gap nih, sehingga kita berusaha belajar, usaha kerja, akhirnya hasil usahanya pun bagus. Akhirnya prestasinya bagus, tapi ini hanya sesaat. Sesaat merasa puas, lalu ada gap lagi nih. Karena kalau udah puas kan, ya udahlah, stop gitu kan. Nah, ternyata ada gap lagi, dan seterusnya. Nah, sementara kalau yang lebih complicated, misalkan nih ada target juara, ternyata ada perbedaan prestasi nih. Oke, saya mau beli buku, saya mau ikut bimbel, saya mau belajar keras. Beli buku, ikut bimbel, makin banyak beli buku, makin banyak ikut bimbel, maka pengeluaran makin banyak. Kemudian belajar keras nih, belajar keras itu eh, berefek pada nilai ujian. Beli buku juga berefek pada nilai ujian. Ikut bimbel juga berefek pada nilai ujian. Yang nilai ujiannya jadi bagus, sehingga prestasi sekarang jadi bagus. Tapi, kalau misalkan belajar kerasnya itu tuh uncontrollable misalkan, terus menerus, tanpa memperhitungkan batasan kesehatan, maka dia akan merasa kelelahan, terjadi delay di sini. Nah, kalau kelelahan, ada gangguan kesehatan yang harus periksa, sehingga nambah pengeluaran. Gangguan kesehatan menyebabkan gangguan kinerja, ya jelas. Misalkan lagi pusing, apa optimal bekerja? Tidak kan? Kelelahan menimbulkan gangguan kinerja juga, yang efeknya nilai ujiannya negatif kan. Jadi jelek. Sehingga prestasi sekarangnya nggak bagus nih, ya. Ada delay nih di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diagram stok dan flow. Jadi nanti ketika kalian sudah mulai praktek sistem dinamis, maka kalian akan mengenal berbagai komponen yang merepresentasikan struktur model. Ada stok, flow atau rate,
information flow atau link, konstanta, variabel tambahan, auxiliary atau ordinary, source atau sink. Nah, stok adalah variabel yang mewakili suatu kuantitas, nilai, jumlah, tingkatan, level, atau state system pada satu titik waktu tertentu. Flow atau rate itu kecepatan aliran atau pergerakan material dan atau non-material dari dan ke dalam sebuah stok. Information flow atau link adalah aliran information dari komponen lain ke flow atau variabel. Konstanta menunjukkan nilai kecepatan flow yang dianggap tetap atau untuk mengisi nilai awal variabel stoknya. Variabel tambahan adalah variabel selain stok dan flow. Jadi fokusnya ke stok dan flow. Nah, variabel tambahan itu selain itu. Source atau sink itu adalah media penyimpanan yang isinya dianggap tidak terbatas, tidak berubah, dan terletak di luar model sistem yang sedang dianalisis. Nah, ini gambarannya. Nah, kemudian ini ada tugas, silakan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.